Saudara, jaringan tram di Leipzig, Jerman mengalami masalah setelah ditemukan adanya rel yang meleleh akibat gelombang panas dengan suhu hingga 41 derajat Celcius. Rekaman video memperlihatkan rel tram di Leipzig yang dilapisi aspal melunak setelah material tersebut memanas dan mengalir ke bagian-bagian rel. Gangguan ini memaksa layanan tram dihentikan di beberapa wilayah kota. Beberapa warga membatalkan rencana kegiatan di luar ruangan sepenuhnya dan memilih untuk tetap berada di dalam rumah selama waktu terpanas. Suhu panas ekstrem juga melanda Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Republik Ceko yang memicu peringatan kesehatan gangguan transportasi, serta peningkatan peringatan kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Eropa Barat. Polisi Berlin bahkan mengerahkan truk air di luar Stadion Olimpiade untuk membantu warga menyejukkan diri di tengah gelombang panas. Layanan cuaca Jerman menyatakan bahwa Berlin mencatatkan rekor suhu baru selama akhir pekan dengan angka sementara sebesar 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor sebelumnya di ibu kota itu yang tercatat pada tahun 2015. Perakiraan cuaca sebelumnya telah memperingatkan bahwa suhu di Berlin dan Brandenburg dapat melonjak hingga sekitar 40 derajat Celcius, sehingga pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas yang terlalu berat serta memantau kondisi warga yang rentan. Saudara, suhu panas ekstrim yang sedang melanda Eropa membuat sejumlah aktivitas dan fasilitas umum terganggu. Dan bagaimana warga negara Indonesia yang bermukim di Eropa menghadapi gelombang panas tahun ini? Kita tanyakan pada Risa Susianti, mantan atlet downhill sekaligus WNI yang kini bermukim di Dessels, Belgia. Selamat malam Mbak Risa, selamat siang waktu Dessels, Belgia. Ya, selamat malam atau selamat siang di sini. Baik, Mbak Risa, boleh diceritakan pengalamannya di sana menghadapi gelombang panas tahun ini? Bahkan saya dengar Mbak Risa sempat melakukan pemantauan suhu panas dari udara ya? Jadi suhu panas kemarin itu sebelum kan kita sudah dapat warning ya bahwa minggu depan akan panas. Kebetulan hari Selasa tanggal 23 Juni yang lalu saya sempat naik pesawat Cessna untuk lihat daerah situasi di sekitaran area rumah. Dan itu juga terpantau lumayan panas ya, padahal hari itu masih sekitar 37 derajat. Nah, dari hari Selasa ke hari Jumat itu setiap harinya semakin panas. Dan rekor di Belgia sih mungkin tidak separah di negara-negara lain. Dan kebetulan saya juga tinggalnya tidak di kota besar, jadi di sini masih sekitar 39 derajat. Dan itu pun terasa sekali gitu panasnya. Oke, nah berarti untuk komparasi Dessels ini paling dekat dengan Antwerp ya? Ya, dekat ya? Kita berada di antara Antwerp, Belgia, dan Eindhoven, Belanda. Eindhoven, Belanda, dan tidak sepanas kota-kota besar lainnya di Eropa. Nah, selama tinggal di Belgia, tapi ini menjadi tahun yang terpanas atau rekor panas yang paling terasa di Belgia itu bagaimana Mbak Risa selama tinggal di sana? Sepertinya ini yang paling panas. Karena saya ingat 2-3 tahun yang lalu juga kita dapat warning heat wave seperti ini. Dan yang sekarang membedakan itu 2 minggu yang lalu kita masih dingin gitu. Jadi masih kalau pagi-pagi itu sekitar 14 derajat, 16 sampai 16 derajat itu masih seperti itu. Dan tiba-tiba 2 minggu terakhir ini naik dan puncaknya dari hari Selasa yang lalu sampai ke hari Minggu kemarin. Oke, nah kalau itu naiknya terlalu drastis. Oke, drastis dan signifikan sekali langsung ya. Nah kalau di kota-kota besar seperti di Berlin tadi ada cerita bahwa ada otoritas di sana mengeluarkan hidran ataupun juga water cannon untuk mendinginkan warga di sana supaya tidak terkena heat stroke. Di Belgia otoritasnya melakukan apa untuk menjaga tetap terhidrasi warga-warganya di sana? Sepertinya hampir sama, jadi himbauan kita dapat dari SMS dan selebihnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Seperti contohnya pertandingan anak saya, kebetulan dia atlet golf, dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu semua eventnya di cancel. Karena untuk alasan keselamatan bahwa akan terlalu panas untuk anak-anak ini berlomba outdoor. Selain dari situ banyak juga
di tempat-tempat umum sama ya, mereka dibuka pancuran air Oke. dan itu di spray ya untuk orang-orang yang mau cooling down, yang bersepeda dan lain-lain. Artinya ini cukup mengganggu aktivitas warga di sana ya, Mbak Risa ya? Ya, untuk kegiatan-kegiatan olahraga tentunya karena sekarang kan musim pertandingan ya. Kalau kemarin kita lihat juga ada pertandingan tenis di Frankfurt, itu juga banyak jeda-jeda yang karena terlalu panas, jadi mereka mencoba untuk olahraganya itu dimajukan ke pagi hari. Kalau pantauan apa ya, BMKG-nya di sana tuh apa? Lembaga climate di sana apakah ini juga penyebabnya sebagai climate change atau bagaimana katanya? Kalau untuk itu kita tidak terlalu diberikan info, cuman kita hanya dikasih himbauan bahwa ini akan menjadi heat wave atau Gulf heat di sini disebutnya. Oke. Dan 2 hari yang lalu itu di tanggal 27 itu dilanjut dengan badai. Jadi Oke. sekitar jam 2 malam itu badai, angin kencang dan hujan. Akan oleh warga Ya. di Eropa ya, dan termasuk juga warga negara Indonesia kita di sana. Semoga sehat-sehat selalu Anda dan keluarga, Terima jaga kasih kondisi banyak. juga Mbak Risa dengan kondisi Oke. heat stroke heat wave di Eropa ini, dan semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih sekali lagi untuk cerita dari kasih. Mbak Risa Susianti, mantan atlet downhill sekaligus WNI yang kini bermukim di Dessels, Belgia. Selamat siang waktu Belgia dan selamat malam waktu Indonesia. Sampai jumpa lagi.